Revisi Undang-Undang TNI berpotensi kembali ke Orde Baru. Kira-kira di mana kemiripannya? Nah, tentara ini punya pengadilan tertutup. Pengadilan Harusnya pengadilan tertutup itu dibahas dulu revisi undang-undang itu. Oke. Sehingga itu bisa transparan. Yang kita khawatirkan itu, Om. Nah, ini kan aneh. Om, misalnya kita kenapa bisa mengatakan itu aneh, itu jelas di depan mata. Prabowo itu membuat kebijakan akhir-akhir ini, undang-undang itu, dan antara BUMN itu dari pemerintah semua. dari pemerintah. Berarti itu kita akan bahas mengenai soal efektivitas anggaran ya. Artinya begini, Om. Kenapa saya bilang itu tadi? Inventarisir terkait kehidupan TNI sampai sempak pun dibayar gitu loh. Anggaran tersendiri. Kita hari ini dalam pergaulan Indonesia hari ini, jabatan yang paling menentukan bukan kualitas seseorang itu. Ini sesama orang Indonesia, terus bilang orang Indonesia kampungan, terus dia orang mana gitu loh. Kembali ke barak, tolak RUU TNI Polri, tolak di fungsi ABRI, kembalikan TNI ke barak, selamatkan supremasi sipil, selamatkan demokrasi. Pemirsa, welcome back. Masih dengan topik yang hangat yang masih berseliweran di sosial media saat ini. Revisi Undang-Undang TNI katanya mirip dengan Orde Baru. Ada yang bilang revisi Undang-Undang TNI adalah dui fungsi ABRI versi 02. Kali ini masih dengan Bung Dendi, Ketua Gemini Jaksel. Apa kabar, Bro? Set, Sehat ya? Pak Irjan. Luar biasa poster-posternya ini. Oh ya, Pak Irjan. Ini baru dibuat atau bagaimana nih? Semalam dieditkan kita pulang aksi tadi. Oh, tadi baru aksi? Ya, aksi geruduk DPR RI karena Oh, di DPR RI ya, aksi. DPR RI karena kita merasa kalau ini nggak direspon cepat bisa disahkan secara tiba-tiba. Itu kan perilaku Ya, isunya umum kan, lah, perilaku umum DPR kita akhir-akhir ini. isunya Perilaku- disahkan hari Kamis ya. Ya, isunya yang akan disahkan Hari hari Kamis Kamis. besok, Nah, tanggal- akhirnya tadi kita melakukan aksi, terus ini poster-poster aksi itu tadi, Om. Iya. Apa saja ya kita lihat tuh sih? Nih. Kayak kurang kerjaan aja, ngambil double job. Wah, ini jadi pertanyaan menarik juga ya. Ya, double job Terus itu. kedua, ini tolak RUU TNI, tolak di fungsi ABRI. Oke. Ya, Pia kabare penak zaman kutok. ya. Legend Legend ya. otoriter, legend otoriter. Kemarin saya melihat ada satu gambar Ya. Presiden Prabowo Ya. berada di kuburan Soeharto dengan simbol mengangkat kembali spirit Spirit. dari Soeharto Dari ya. apa? Orde Baru 2.0. Harusnya di titik nol, tapi loncat ke jadi versi 2. Oh, 2. Yang berikut, wah ini komando nih. Iya, komando. Komando nih, kembalikan ke barak nih. Profesionalismenya TNI harusnya dijalankan. Harus kembali ke barak. Kembali. ya. Mereka sebagai pertahanan sekaligus angkatan perang. Angkatan perang ya. Oke, yang berikutnya apa? Nah, ini ancaman nih. Oh, ini ancaman ya? Ancaman ketika Oke. RUU TNI Polri itu disahkan. Ancamannya kan supremasi sipil kan hilang demokrasi itu kan. Oke, hilang. kemarin teman-teman kontras kan menjadi ancaman, Iya, satu bentuk ancaman bagus banget supremasi itu. sipil Itu juga. salah satu peran dari anak muda yang sangat progresif ya. Oke. Yang merespon situasi yang di tengah-tengah krisis ekonomi, krisis politik yang terjadi. Oke. Itu loh. Dan yang di sini nih gambarnya tikus, Om. Tikus, dui Tikus. fungsi ABRI. Ah, ini simbolik sekali nih. Iya. Kenapa harus tikus? Kenapa tidak harus gambar ABRI? Iya kan kita tentara juga korupsi juga, Om. Kan Wah. kita dalam Orde Baru kan tentara korupsi jemaah juga. Oke. Ini ABRI ini kan juga berarti ada potensi nih kalau seandainya terjadi. bukan cuma potensi. Sudah Kalau terjadi? potensi ini kan itu sering terjadi gitu loh. Nggak mungkin bilang oknum dong. Kalau satu banyak berjemaah kita bilang oknum. Oke, berarti menarik ini ya. Menarik, nah. Apalagi TNI revisinya itu sudah masuk ke institusi-institusi penegakan hukum ya. Iya. Ya, itu yang dicemaskan juga. Iya. Nah, tapi ada satu pertanyaan menarik nih, menanggapi sekian banyak masyarakat sipil yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI berpotensi kembali ke Orde Baru. Kira-kira di mana kemiripannya? Satu, kemiripan dari pimpinannya. Pimpinannya bekas penjahat Orde Baru. Oke. Pertama-tama Soeharto, dia juga salah satu merupakan dari salah satu tim Mawar. Tim Mawar ya. Tim Mawar. Harus ingat itu. Kemudian banyak pelaku-pelaku yang hilang. Banyak yang paling fenomenal hari ini kan orang akhirnya melihat kan Wiji Tukul, akhirnya orang gambar foto Prabowo berhadapan dengan Wiji Tukul. Oke. Itu kan sangat menggambarkan visualnya sangat menarik gitu lah. Bahwasan ketika kita udah reformasi, ini Prabowo yang jelas-jelas gitu loh. Oke. Yang dia melakukan pelanggaran HAM, terus kabur ke Yordania. Terus balik ke Indonesia, jadilah presiden. Setelah jadi presiden, Bukti pelanggaran HAM kan masih ada aksi kamisan nih sampai sekarang ya. bukti dong itu. Ya, Sampai oke. sekarang masih menjalankan aksi kamisan gitu loh. Oke, oke. Itu mungkin bukti setelah wataknya Prabowo pun sama, sifatnya komando. Kan Oke. Prabowo kan suka-suka buat undang-undang akhir-akhir ini. Oke, Tinggal iya. sodor ke DPR karena kan koalisi Kim Sistem Pres. kebut ya? Sim kebut. Kebut kedarcayang gitu. Iya. Oke. Terus bagaimana ke Yordanianya itu gimana? Kan kabur. Kabur, oke. Akhirnya balik kan ke Indonesia. Makanya ketika masyarakat sipil kabur aja, menteri-menteri apa staf susnya kan protes ketika Prabowo cabut. Nah, itu yang terjadi.
Artinya kan situasi ini sebenarnya kan kalau kita melihat bahwasannya ya fenomena ini ya sangat-sangat mirip gitu loh sama Orde Baru. Orde Baru ya. Artinya TNI nanti akan masuk ke semua ranah sipil. Dampaknya nggak sekarang. Oke. Nggak sekarang nih Bung Irjan. Dampak itu nanti 10 tahun karena komando. Karena di Indonesia ini kan masih karakter feodal kita di. Oke. Ketika masyarakat kita feodal dan akan terjadi nanti orang dalam. Kalau TNI otomatis keluarga dan anak-anaknya. Kita juga bukan membenarkan sipil ya. Oke. Tapi TNI punya sifat komando itu lebih terarah gitu lah. Ya. Dan sangat komando. Enggak ada perdebatan, ruang diskusi, enggak ada. Ya, terstruktur ya. Terstruktur, sistematis. Tapi sensitif. Sensitif buat masyarakat sipil dan demokrasi terancamnya. Dibanding TNI dan Polri mana yang lebih sensitif? Sebenarnya sama-sama buruk, Om. Sama-sama buruk. Sama-sama buruk sebenarnya. Kita kan harus jujur. Makanya berapa kali saya akan ngomong sama Om nih. Kita harus jujur akan keadaan. 10 tahun Jokowi Mulyono ini berkuasa. Ya, dikuasai oleh Parcok. Parcok. Nah, sekarang ke Parjo nih. Parjo. Partai Ijo. Partai Ijo ya. Partai Ijo. Nah, ini kembali nih. Artinya kan Sekawan ya antara Parcok sama Parjo nih. ini kan dua yang hasil buah keringat dari perjuangan rakyat sebenarnya. Ya, mahasiswa. dua entitas militer ya. Iya, dua entitas aparatur negara sebenarnya. Iya. Yang dua-duanya dipisahkan itu dari hasil buah perjuangan dari tahun 80 sampai 98. Iya. Akhirnya pisahlah ABRI ini. Nah, setelah masuk era reformasi di zamannya Jokowi, wah, Jokowi menggunakan instansi kepolisian sebagai ancaman bagi demokrasi. Oke. Ini ancaman 10 tahun. mengenai demokrasi ya. Nah. Pasti nggak jauh-jauh dengan ancaman terhadap ekonomi. Iya, karena kan polisi ini kan juga punya peran yang sangat besar dalam korupsi. Akhirnya kita dengar Sandra menyandra Jokowi, menyandra segala macam. Karena dia bisa kayak gitu. Nah, masuklah ke tentara ini. Nah, tentara ini punya pengadilan tertutup. Pengadilan. Harusnya pengadilan tertutup itu dibahas dulu revisi undang-undang itu. Oke. Sehingga itu bisa transparan. Yang kita khawatirkan itu, Om. Terkait pengadilan mekanisme untuk hukum terkait tentara ini kan belum. Kaget-kaget revisi undang-undang Undang-Undang TNI Polri itu yang tahun nomor 34 ya, tahun 2004. Ini kan bermasalah, Om. Oke. Nah, yang ini dan undang-undang Yang itu kan masih ditunda kan? Ya. Oke. Yang inilah akhirnya kita akan berhadapan dengan bagaimana sih situasi yang udah diberjuang darah-darah. Terus datang presiden yang memang tangannya juga berdarah-darah. Ya terkait korupsi ya ini kan tadi terkait korupsi ketika TNI, revisi undang-undang TNI masuk ke institusi penegakan hukum, Mahkamah Agung, ya, Kejaksaan dan sebagainya. Oh ya, itu pasal 47 itu. Iya, itu. Pasal 47 terkait revisi undang-undang TNI Polri ini kan. Dia 16 instansi. 16 instansi ya. Tapi ada kebutuhan nanti bisa pakai Perpres. Oke. Nah, ini kan aneh. Om, misalnya kita kenapa bisa mengatakan itu aneh, itu jelas di depan mata. Prabowo itu membuat kebijakan akhir-akhir ini undang-undang itu dan antara BUMN itu dari pemerintah semua lah. Dari pemerintah. Berarti itu kita akan bahas mengenai soal efektivitas anggaran ya sebenarnya. Artinya begini, Om. Kenapa saya bilang itu tadi? Sangat memungkinkan akan semua lembaga itu dikuasai Prabowo. Karena satu, watak Prabowo militer. Komando. Oke. Sifatnya komando. Nah, kenapa kita harus mendorong TNI kembali ke baraknya? Bicara profesionalisme TNI, sebenarnya ketika kita mendorong TNI kembali ke baraknya, itu bukan menghina TNI sebenarnya. Mengembalikan marwah mereka, fungsi mereka. Mengembalikan marwahnya ya? Iya. Enggak ada yang kita negatif. Dia sudah pernah dikunci di tahun 98 ya? Iya. Harusnya mereka sebagai pertahanan dan sebagai angkatan perang sesuai dengan kondisi yang zaman yang kita hadapi hari ini. Ya, banyak masyarakat juga yang melihat soal SDM ya, kualitas SDM ketika TNI masuk ke dalam institusi atau pemerintahan, jabatan sipil yang menduduki jabatan sipil. Itu yang perlu dipertaruhkan juga. Sekarang begini aja, Om, realistis aja lah, Om. Ketika Prabowo ataupun geng 08 lah ataupun TNI sendiri lah semuanya lah menganggap mereka paling kredibel dan paling punya ahli. Buat undang-undang sembarangan hari ini, MBG berhasil nggak hari ini? Oke. Kan nggak berhasil, maksudnya yang nyata-nyata aja. Dan udah jelas sejarah membuktikan bagi kita, ketika TNI berkuasa, tindakan itu fasis, Om. Dan hari ini udah rejim fasis, udah sangat fasis yang fasis hari ini. Karena krisis ekonomi, jadi dia mau nggak mau. Nah, apalagi ini yang kelolanya langsung bekas Kopassus. di Mawar, yang dulunya juga sebagai pelaku pelanggaran HAM. Oke. Baik, ini soal anggaran ya. Kita tadi menyinggung soal bagaimana dampak terhadap ekonomi ya. Nggak jauh-jauh dari korupsi ya. Kita berbicara soal lebih fokus kepada soal efektivitas pengeluaran. Artinya di sini ketika TNI sudah diperluas jabatannya di jabatan sipil dengan dari revisi itu, artinya mempengaruhi anggaran satu negara, di mana pos-pos yang Prabowo
dalam programnya itu ada pos-pos krusial seperti pendidikan, kesehatan. Dalam hal ini bisa menambah sistem penggajian pembiayaan operasional TNI yang bisa terjadi pembengkakan, di mana dalam kementerian juga. Itu lagi Nah, rame akhirnya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bung Dendi? Kan ini tadi pagi ya mungkin kita lihat sebelum saya pergi aksi itu kan kita melihat video di media Asumsi lah kalau nggak salah ya, mengeluarkan inventarisir terkait kehidupan TNI sampai sempak pun dibayar gitu loh. Anggaran tersendiri. Dan punya proyek tersendiri dari sempak Om. Anggaran itu sendiri di dalam tubuh tersendiri TNI. Om. Lalu bagaimana ketika Prabowo turut melegalkan undang-undang itu? Ya. Anggarannya dari mana lagi gitu? Pasti ada perluasan jabatan, pasti, sektor operasional. Pasti. Terus dibandingkan kita lihat ada sektor-sektor krusial seperti yang saya katakan tadi, pendidikan dan kesehatan, di mana negara pasti Om, anggaran itu pasti diperluaskan. Artinya kan begini Om, kita kan kalau saya secara pribadi terus terang mengatakan bahwasannya TNI ini kan beda sama sipil Om. Sipil bisa di PHK, TNI bisa di PHK enggak? Nah, sekarang kan kita melihat nih Bung Dendi, melihat dari sisi inflasi nih. Ya sekarang kan dolarnya makin mereka banyak job. Kan ini kan kita bicara kembali ke Orde Baru kan? Iya, maksudnya kita selaraskan dulu dengan yang situasi terkini. Bagaimana dampak terhadap ekonomi? Pasti pertama, salah satu dari indeks demokrasi kalau kita bicara ekonomi secara global ya, secara global dan bahkan pengaruh nasional, ketika TNI kita ini masuk ke dalam ranah sipil dengan tadi yang kita bilang itu undang-undang TNI secara hukumnya itu masih tertutup dan belum demokratis. Nah ini kan investasi kena berbahaya Om. Investasi nggak mau kayak gini. Ya ketika pengaruh terhadap investasi. Pengaruh akhirnya inflasi kita sangat turun hari ini. Dan itu bukan turun Om sebenarnya. Itu longsor atau ambruk. Kalau turun itu dia pelan. Ini kan langsung gini langsung. Itu bukan dalam konteks bahasanya. Collapse. Ambruk atau longsor. Nah, itu bahasanya ambruk atau jatuh lah bahasanya. Kalau turun dia tuh pelan grafik. Nah, tapi dari sisi anggaran negara pasti mengalami defisit dong. Sebenarnya ya, negara hari ini habis duit. Terakhir Sri Mulyani ngomong kan, kita defisit 30,1% kan, bocoran APBN kita. Dan itu pun Sri Mulyani cabut. Akhirnya ketika ada isu bahwasan Sri Mulyani akan mundur, baru dirilisin sama Kementerian Keuangan. Artinya apa di sini Om yang perlu kita lihatin? Ini situasi yang sangat berbahaya. Artinya situasi daya beli masyarakat menurun, terus terjadi krisis politik. Nah, Prabowo malah menerapkan ini. Jujur kita sangat khawatir. Orang kan sebenarnya kalau kita belajar secara teori, ketika krisis ekonomi, krisis politik itu terjadi, krisis politik itu meningkat, kesadaran masyarakat itu meningkat. Maksudnya dia merasa negara ini nggak mampu menyejahterakan dia. Itu yang terjadi. Dan Prabowo tahu betul juga dia menyiapkan TNI untuk berhadapan sama rakyat. Nah ini yang kita khawatirkan. Dan untuk masyarakat sipil kan kita punya pengalaman pahit Om. Mungkin begitu kalau bahasa gelap hari ini, pengalaman yang sangat buruk buat kita menjadi bangsa yang nggak bisa berkembang. Karena setelah 30 tahun dikuasa oleh militer, rejim Soeharto ini, rejim fasis Soeharto ini Om. Kan kita kan harusnya jelas Om. Sebenarnya udah jelas bagi saya. Kalau saya kan di Gemini itu begini Om. Gemini itu salah satu organisasi yang kita dulu benar-benar di bawah tanah Om di zaman era Orde Baru. Dan kemudian yang kita ini kan belajar tentang ide-ide tentang Soekarno. Ide Soekarno. Nah, sejarah itu membuktikan bahwa Soekarno jatuh tuh di tangan militer. Siapa orang Soeharto? Walaupun didompleng sama CIA. Itu kan artinya pelajaran buat kita. Toh Soekarno itu presiden bukan karena saya game ini terus saya suka. Enggak, ini bukan berdasarkan suka dan tidak suka gitu loh. Tapi ideologi yang itu presiden yang hari ini mungkin orang semua presiden terbaik Indonesia hari ini sampai saat ini. Bisa membawa nama Indonesia harum sampai sekarang. Nah, itu aja Om yang bisa merangkul semua Asia, Afrika dan merdekakan negara 19 negara tumbang Om. Di tangan sini. Ini cuma Prabowo Om, ini kita bahaya Om. Ini inflasi menurun Om. Kita berpikir secara positif awalnya, tapi kita pesimis dengan praktek yang dipraktekannya. Kan ketika undang-undang TNI ini muncul Om, ketika publik menolak itu terjadi semua, kan turun saham kita. Itu kan dampak tadi ke pertanyaan Om tadi, kenapa ekonomi kita menurun? Dampak Om, karena kita bicara ekonomi, birokrasi, hukum kita itu menjamin Kak. Ini kan persoalan hukum kita Om. Ya kan orang nggak mau Om investasi. TNI yang ngelola. TNI kita ini bukan TNI yang profesional gitu loh masalahnya.
Dia masih Dari sisi TNI mana- yang dari sisi mana melihat bahwa TNI yang kita tidak profesional? Apa dari segi apa aja? pertama Om, nggak semua TNI itu bisa ngurusin persoalan-persoalan sipil. Oh, oke. Persoalan SDM ya seperti itu? Persoalan SDM. Oke. Toh hari ini pakai TNI gitu loh. Artinya bahwa TNI itu dilatih untuk bertempur. Iya, dilatih untuk bertempur. Ya walaupun ada beberapa bagian TNI yang memang punya IQ yang dilatih Kompetensi. kompetensi kan macam. Oke. Tapi itu nggak menjamin Om bahwa negara ini maju. Tapi kompetensi-kompetensi itu mereka itu kembali lagi kepada institusi mereka. Institusi mereka, bukan kepada ranah-ranah sipil. Sipil. Nah ini kan yang bahaya, kita bilang 10 tahun ke depan Om, ketika undang-undang ini disahkan oleh DPR, ini dampaknya 10 tahun ke depan. Kita akan mengalami generasi kita yang anak-anak muda kayak Gen Z hari ini kan lapangan pekerjaan makin hilang Om. Karena itu diisi sama anak-anak TNI. Oke. Iya. Benar. Ya mereka di satu komando Om. Terus nggak anak generasi kita hari ini mau ngapain? Artinya- Terus apakah kita merasa undang-undang TNI Polri ini menguntungkan buat rakyat? Makanya selalu bilang nih, undang-undang TNI Polri untuk siapa sebenarnya buatannya? Dan untuk apa? Kan dari awal kita bilang kan, apakah ada sisi yang menguntungkan masyarakat atau malah mencemaskan? nggak ada menguntungkan Om. Justru hari ini rakyat sangat cemas. Oke. Rakyat sangat cemas. Kayak rakyat kan cemasnya begini Om. Dari awal kan kita bilang ketika survei Prabowo itu 81%, versinya Kompas kan kita bilang masyarakat kalau ditanya, ya puas nggak terhadap kinerja Prabowo? Puas. Ada lapangan pekerjaan? Nggak ada. Kemarin kan saya melihat Ini sama nih, logika ini sama nih sama kawan-kawan aktivis yang masih ragu-ragu ya mengkritik Prabowo Gibran ya. Ada yang masih ragu-ragu untuk mengadili Jokowi segala macam. Ini kan sama ketika aktivis-aktivis yang masih bermain sama parcok, masih Oke. bermain sama elit-elit politik yang menurut kita itu kontra akan pemuda yang melahirkan pemuda yang progresif lah. Mereka mengatakan cocok gak Gibran jadi presiden Indonesia? Gak cocok. Tapi dia dikasih duit sama Gibran ketemu saya, mau. Itu kan generasi kita jadi gak ada berarti pilihan. tidak Om. fair dong kan gitu. Enggak, jadi kita tuh hidup kita itu kalau saya nggak ngikuti yang itu, saya dianggap orang gila di tengah-tengah ini. Jadi kita nggak melihat kualitas. Kita itu hari ini dalam pergaulan Indonesia hari ini jabatan yang paling menentukan, bukan kualitas seseorang itu. Jabatan yang Yang paling menentukan bukan kualitas. Bukan kualitas orang Oke. Om. Kalau orang memang itu kualitas, lihat kualitas Gibran Om, saya cari berani jujur aja Om. Gak pantas Om. Apa yang Gibran bisa? Oke. Terus Prabowo dengan joget-joget gitu menghasilkan solusi gitu, oke gas gitu. Enggak juga. Ini negara yang ngurusin. Gibran ya kita fair aja. Dibilang anak yang anak haram konstitusi, ya benar. Ya. Ini kan bekas luka nggak akan sembuh. Kita dari awal udah bilang. Luka ini nggak bakalan hilang karena ini luka konstitusi, etika dan moral. Etika dan moral benar. Ini bukan persoalan ekonomi, masih bisa kita ngurus 5-6 tahun. Kita bisa perbaiki. Kalau kita birokrasi hukum kita benari. Tapi kita mencederai konstitusi. Iya, tapi mencederai konstitusi itu beda cerita. Oke. Ini yang sangat fatal. Itu bahkan sedikit luar bahwa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier kemarin bahwa kegiatan kemarin itu sesuatu yang konstitusional. Bahkan dia tidak mencermati bahwa sudah ada terjadinya pencederaan konstitusi sebelumnya. Nah, Saya ini begini Om, saya bukannya mau bilang saya sombong atau gimana Om. Kalau saya disuruh saya untuk duduk sama Deddy Corbuzier oga juga. Saya ini dari awal 9 tahun berjuang jadi aktivis, baca buku segala macam. Respon sama influencer satu yang kayak gini. Terus karena dia dekat sama kekuasaan, dikasih kekuasaan begitu. mendadak blank. Iya, terus dia menternak buzzer gitu, terus dia bangga-bangga begitu. Iya. Ya kita kan bukannya kita ini dididik, di belajar organisasi di tempat sebaik-baik mungkin. Kita pernah ngalah. Kalau saya ngomong misalnya apakah saya pernah mengalami intimidasi TNI Polri? Saya pernah ngalamin. Dulu saya di kampus di DO kan nggak berhadapan-hadapan sama TNI Polri. Kan hari ini kan DIM awal yang dikeluarkan oleh koalisi pilih 20 lembar. Ketika akademisi masuk, DIM-nya jadi 67 lembar. Akhirnya melihat dari sisi agak akademik, kebebasan akademik. Bahkan konten kita kemarin kan sempat diintimidasi juga itu. Ya. Bagaimana berbicara soal militerisasi politik. Kan kita ngomong, kalau memang TNI itu bisa menyelesaikan korupsi kan, Ya. sedari awal aguan udah bisa ditangkap Om. Ya disclaimer ya, kita tidak bermaksud dalam hal ini kita tidak membenci TNI. Dalam hal ini kita memberi jalan tengah, ya, memberi edukasi bagaimana teman-teman dari GMNI dengan pengetahuan mereka ingin sesuatu yang konstitusional lah gitu. Sesuatu Kan kita yang, nih, saya sepakat lah, kita nggak pernah menjatuhkan satu instansi negara. Tapi bagi kita, TNI itu sebagai kekuatan pertahanan sangat penting untuk menjaga di lautan. ya itu sepakat ya. Polisi, tugas itu Om, itu memberi contoh tunduk teladan, bukan terhadap hukum yang tertulis, tindak tanduknya. Kalau parlemen itu memberi nalar kritis, polisi itu memberikan contoh, karena dia penegak hukum. Iya. Beri contoh yang paling penting.
itu polisi. Ketika polisi hari ini nggak memberi contoh baik dan benar, ya rusaklah tatanan bermoral kita. Karena orang lihat, lah apa-apa bayar. Ya kayak lagu kan sensitif. Nah Om itu tadi pertama polisi dan TNI berhadapan sama-sama itu Om. Pernah dengarkan lagu yang kita bilang tadi kan agak sensitif Om? Iya. Itu boleh diputar nggak lagu itu? Boleh nggak? Wah. Itu kayaknya seperti Mars tahun 98 ya? Ya. Oke. Agak rawan Om. Agak rawan ya. Palingnya gini Om. Oke. Setidak-tidaknya itu langsung diculik Om. Langsung diculik. Ya benar itu bahkan Diintimidasi. saya membaca suatu narasi, suatu artikel yang mau dari penculikan, pelanggaran HAM, bahkan sampai dengan pembunuhan ya. Ya, yang dikhawatirkan saat ini adalah itu juga kan. Nah kita kembali lagi soal bagaimana soal dui fungsi ABRI dan selamatkan supremasi sipil ini. Nah, kira-kira Bung Denny melihat dui fungsi ABRI ini menjadi poin 2 bangkitnya dui fungsi ABRI ini. Oh, di fungsi ABRI ini. Sebenarnya gini Om, kalau kita bicara dui fungsi ABRI ya, kan yang keluar menyatakan statement secara langsung itu kan Kasat sendiri. Kasat ya apa? Oh, sekarang militer itu multifungsi. Militer itu multifungsi. Tuh, Kita bisa tampilkan ada pernyataannya. ya memang dia mengatakan multifungsi. Oke, multifungsi. Multifungsi Silakan, tapi bisa jadi multi efektif. Ya kalau efektif kita nggak tahu. Oke. Kalau efektif itu kita perdebatkan. Oke. Nah yang kemudian ketika ada kritik dari masyarakat, toh jawabnya kampungan. Oh ya, oke. Ini kan logikanya dari mana loh? Masyarakat mengkritik dia ke kampungan. Terus tindakan ini sesama orang Indonesia, terus bilang orang Indonesia kampungan, terus dia orang mana gitu loh? Iya, masuk akal. Rasional teman. Lo kita dibilang kampungan, kita sama orang Indonesia tuh di kampungan. Iya. Terus dia orang mana? Dia orang kota mana sih? Di luar Indonesia dong berarti. Oke. Itu cara-cara yang nggak demokratis sama sekali, yang nggak berintelektual Om. Menanggapi kritik, menanggapi kritikan dari masyarakat ataupun publik, kok kampungan? Ini Artinya dengan melihat Pak Kasat, Pak Maruli dengan nada tinggi dan ngegas ya, kita katakan seperti itu. Membela-bela Teddy kan? Ya, membela-bela tadi. Kira-kira apa tanggapan Bung Denny melihat bagaimana secara keseluruhan apakah Pak Kasat ini sedang ingin melindungi Presiden Enggak, dia Prabowo menunjukin wataknya. atau menunjukkan wataknya? Menunjukin watak otoriternya dengan jawab kayak gitu. Menunjukin wataknya, menunjukin kebodohan mereka sendiri. Berarti secara tidak langsung mereka ingin menguasai beberapa. Memang ingin menguasai. Kok dia membela-bela gitu loh. Oke. Sekarang begini, kita pernah punya pengalaman presiden yang dari militer 2 orang, Soeharto terus SBY. SBY aja mengatakan loh, Ya, SBY punya jangan pernyataan. mengkhianati reformasi, amanat reformasi. Iya. Terus dia mengkritik. Nah, toh kalau memang militer masuk ke ranah sipil, pensiun dulu, ya. sehingga fair kita bernegara. Makanya tadi saya bilang, SBY sudah menunjukkan contoh kepada memberikan anaknya. contoh. Anaknya Agus Iya. kan. Nah. Terus kan ini kan tadi saya bilang, nah ini gini loh, ini fenomena PHK yang terjadi terhadap negara sipil ketika ekonomi yang diurus ini tidak benar. Akhirnya kita mengalami PHK di mana? Tentara tuh PHK-nya di mana? Tapi sebentar, dari melihat pernyataan SBY yang menyatakan bahwa tentara harus pensiun ketika menduduki jabatan sipil dan sebagainya. Ini kita lihat dari sisi politik ya. Apakah berpotensi? Kita lihat bahwa AHY bisa berpotensi maju di 2029 juga. Artinya ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa 2029 dia mau maju, artinya bisa terjadi pecah kongsi nih. Kalau kita melihat pernyataan SBY ini hanya sekedar clue saja atau kode keras kepada Presiden Sebenarnya Prabowo. gini Om, kalau kita merespon terhadap situasi elit kita hari ini ya, semua bisa akan terjadi loh. Mau ayam, Semua bisa akan terjadi ya? Apapun bisa naik sendiri. Tapi paling enggak, memang itu aja ketika SBY bicara kayak gitu, tapi masih berada dalam kekuasaan. Ini kan memang yang paling miris buat kita hari ini Om. Nggak ada oposisi Om. Nggak ada oposisi. Yang oposisi siapa? Rakyat. Dan rakyat harus bangun kekuatan oposisi. Ketika ini kan PDIP problemnya masih begini ragu-ragu Om. kan? Enggak, sama sekali enggak. Saya bukan itu. Pernyataan Puan Maharani terbaru kan bersama Presiden Jokowi. Saya kan Om bisa ragu-ragu juga, kata yang terlalu menurut saya terlalu halus sebenarnya. Emang sama sekali enggak. Nggak ada ya. Nah, sekarang gini Om. Karena terikat di parlemen di sana atau Ya bicara terikat hari ini mereka ingin membuka kekuasaan mereka, ingin menjaga status quo mereka. Oke. Kan begini Om, Utut. Di situ Utut kan dari PDIP. Ini partai paling demokratis ya. Partai yang pernah berhadapan Orde Baru. Terus dia mengatakan kita beda zaman hari ini. Zaman udah berubah. Watak lu mungkin yang berubah. Wataknya Utut kali yang akan berubah mungkin. Toh sejarah itu menggambarkan. Kalau memang berubah, kualitas dan kuantitas itu harus meningkat. Ini kan berubah, zaman berubah, tapi kualitas kita menurun. Kan kita melihat ada kontradiksinya dong. Iya. Dialektikanya dong yang baik dan benar. Ini kan enggak.
Utut mengatakan itu kan masyarakat sipil kita pernah undang toh kayak gitu-gitu responnya. Utut kan lebih suruh main catur aja. Lebih bagus Utut main catur. Dia kan Grandmaster catur sebenarnya. Grandmaster catur. Jangan jadi Grandmaster politik, jadinya ngawur. Iya. Begitu maksudnya. Salah pos lah gitu. Ya kalau dibilang salah pos kan hari ini memang di negara ini banyak orang yang Sudah jadi disengajakan. di lembaga parlemen itu bukan pada kapasitas dan compatible-nya lah. Iya. Itulah itu demokrasi yang sangat liberal dan sangat mahal di Indonesia begitu akhirnya. Nah, Bung Dendi, ini terkait dengan poster nih, kembalikan TNI Ke barak. ke barak. Ini seruan yang paling top lah, ini kayak komando dari masyarakat untuk TNI ya. Kembalikan ke barak. Apakah mereka harus mengindahkan atau mereka kembali melakukan perlawanan? Kalau TNI kita itu sadar, pertama sumpahnya, yang kemudian mereka itu alat negara. Oke, Negara pertama, sumpah. sumpahnya Yang sebagai kedua? TNI. Yang kedua, Alat mereka negara. sebagai alat negara. Yang ketiga, mereka adalah alat dari rakyat. Alat Karena negara ini alat rakyat dan mereka di bawah alat dari alatnya. Artinya, mereka ada alatnya rakyat. Oke. Kenapa mereka harus jadi alatnya rakyat? Karena mereka akan menjaga kedaulatan Menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan wilayah negara kita. juga. Iya. Syaratnya negara kan rakyat sama wilayah, tapi kita butuh militer untuk menjaga kedaulatan karena mereka dilatih khusus Iya, oke. untuk berperang. Oke. Nah, sehingga seruan ini untuk menjaga profesionalitas mereka. Oke. Sehingga mereka pada tupoksinya, Ya. pada pekerjaannya, saya bagusnya mereka gitu. Yang harusnya TNI hari ini ketika mereka pingin memang lebih maju dan lebih upgrade, itu meminta apa? Kita kembali ke poksi masing-masing, terus kita meningkatkan sumber daya Kualitas SDM-nya. kualitas SDM-nya, terus mereka sendiri Fasilitasnya lah. fasilitas Fasilitasnya di- itu lebih bagus gitu loh, karena kita juga harus mengakui menjaga pertahanan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kan di zaman di zaman Presiden Jokowi, Menhan kan Presiden Prabowo waktu itu ya. Artinya kan alat pertahanan negara kan cukup banyak impor loh. Bahkan tidak diketahui sampai sekarang. Menumpuk lah. Ini bagaimana tanggapan Bung Dendi? Prabowo dikatakan sebagai ahli strategi. Ahli strategi ya. Oke. Apanya yang harus kita ahli strategi Prabowo ini? Pertahanan apa yang dia buat? Apakah ada masa-masa Begini loh, krusial waktu itu? Prabowo itu sebenarnya undang-undang TNI Polri itu dari awal wacananya Prabowo sebelum jadi militer, memang udah ada permintaan pertambahan Kodim dan Dim itu, Angkatan Darat. Sebelum Prabowo jadi presiden. Oke. Kita harus ingat itu. Dan sekarang dia minta itu, Penambahannya itu. penambahan itu. Untuk di sektor-sektor regional, distrik-distrik di bawah Iya itu. di setiap pulau. Tujuannya untuk apa kira-kira? Ya menjaga investasi asing. Menjaga investasi asing. Iya. Berarti revisi undang-undang TNI ini turut untuk mengawal Investasi investasi asing. asing. Sederhana kan kita melihatnya. Oke. Ini kan lagi krisis politik, krisis ekonomi. Oke. Investasi yang masuk ke kita. Hari ini kan kita harus ingat gitu loh. Kita condong ke Cina, kita harus jujur. Oke. Makanya waktu pertama kali Morgan Stanley itu keluarin bahwasannya saham kita menurun, Ya. lebih dapat respect. Ya. Yang kemudian Cina juga buat saham kita naik, tapi nggak dia kehilangan trust. Oke. Nah hari ini kita kehilangan trust. Ya investor asing banyak meninggal. Iya, apalagi undang TNI Polri. Yang mereka tahu karakter TNI Polri kita yang SDM Otoriter. rendah. Otoriter dan SDM rendah. Otoriter SDM rendah. Kalau otoriter udah pasti nanti akan ilmu pengetahuan. Karena dia takut rakyat cerdas dan rakyat akan mengkritik itu. Mengkritik itu. Akan membongkar kejahatan-kejahatan itu. Bahkan itu kan yang ditakuti kan oleh masyarakat kan Iya. bisa terjadi Itu kan karakter fasisme ya, karakter fasisme kan begitu. Oke. Hitler kan nggak mau rakyat cerdas. Oke. Kan misalnya kita lihat siapa? Albert Einstein. Oke. Kan itu orang cerdas. Kenapa dia nggak mau hidup di Jerman? Kabur ke Amerika. Banyak kan? Karena fasisme yang benar terjadi. Para intelektual dari Jerman macam Frankfurt ke Amerika. Karena undang fasis, Om. Ya. Nah, Undang-undang kita mau kayak fasisme gini. itu. Terus kita menyalahkan kabur aja dulu gitu. Berpikir gitu kita pernah apa yang kita buat untuk rakyat hari ini. Terus nasionalisme kita apa dasarnya? Kesejahteraan. Kalau memang hari ini kenapa masyarakat menolak ini semua? Ini kan ada-adanya ini semua ini kan menghambat demokrasi kita. Oke. Demokrasi kan cuma sebagai alat. Bagaimana kita untuk bisa kesejahteraan, kesetaraan itu ada, keadilan itu ada. Nah sekarang diambil sama beliau-beliau di depan ini. Beliau-beliau yang hebat-hebat ini, yang kekurangan job atau gimana kita nggak ngerti. Itu kan kayak kurang job kan? Double Kayak job. kurang kerjaan aja Oh. ngambil double job. Oke. Artinya kan setidaknya menurut pandangan Bung Dendi ini melihat ketika mereka masuk ke jabatan sipil harusnya mereka harus pensiun ya.
Harusnya. Artinya salah satu jabatan mereka yang harus ditanggalkan Ya. ya. Artinya dengan begitu tidak ada unsur duwi fungsi Ya. ABRI gitu. Kemudian itu bicara keadilan. Nah, ya. Bicara keadilan, kita sama warga negara punya hak yang sama di mata hukum. Oke. Jadi nggak ada gitu loh. Makanya saya dari awal saya tuh mikir awal-awal ketika TNI Polri saya adanya jabatan sipil mau diisi sama TNI Polri terus mereka nggak apa. Saya berpikir di tengah ramainya fenomena PHK, masyarakat sipil, masyarakat menengah perkotaan yang hari-hari ini krisisnya sangat parah, dia mengalami ekonomi yang sangat sedikit, penurunan ekonomi daya beli, itu PHK kayak gitu. TNI mana ada PHK-nya? Ini kan nggak adil kita bernegara. Ya. Artinya kan analoginya kan mau di PHK pun jabatannya statusnya TNI aktif, militer Iya. aktif masih tetap Dia hidup. geser pun Bahkan dari- diperpanjang masa pensiunnya ya. Iya. Oke. Kira-kira kita belum melihat soal bagaimana masa pensiun di jabatan sipil dengan di TNI itu menjadi suatu hal krusial juga karena terjadi beban anggaran juga. Ya, beban anggaran. Bagaimana Bung Denny melihat itu? Begini ya, kalau TNI mungkin kalau saya gini loh menerjemahnya, jaminan masa tua atau pensiun itu kalau untuk sipil itu kan hasil dia kerja ya, Oke, ya. dan itu perusahaan pun Pengabdian juga lah. mengabdian dia itu kan itu hasil dari gaji dia yang dipotong pajak-pajak gitu, akhirnya Ya, itu ya. jaminan masa tuanya. TNI pun juga sama sebenarnya Om. Berarti double loh kan? Nah ini kita akan jadi perdebat, ini kita belum tahu, tapi kita sih berharap fair gitu loh. Oke. Jabatan di dalam kementerian atau mereka megang kementerian atau apa-apa itu kadabel, tapi kan kita lihat kan gitu kadabel, kadang negara ini kadang-kadang nggak fair Om. Karena kan kita harus mau melihat suatu perbandingan dengan Ya. program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo, Ya. mulai dari makan siang bergizi, Ya. apalagi sekian banyak programnya Presiden Ya. Prabowo itu yang akhirnya bisa terjadi pembengkakan anggaran. Artinya kita akhirnya tidak jauh-jauh dari efisiensi anggaran kemarin Ya. yang dipotong sana sini ternyata bisa saja dialokasikan ke revisi undang-undang TNI ini kan. Sisi lain juga bagaimana Bung Denny melihat alokasi ini akan berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan di mana itu adalah sektor krusial yang harus negara harus bertanggung jawab dengan Ya. dalam kemasan APBN gitu. Ya kan kalau kita melihat bagaimana jaminan terkait kesejahteraan ya, pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan. Ini kan udah amanat dari konstitusi. Oke. Nah, ini kan yang jadi problem kita hari ini Om. Negara kan gak pernah menjaminkan hal ini semua. Yang akhirnya masyarakat kita akhirnya mengalami stunting, Oke. SDM yang sangat rendah. Nah, hal-hal yang kayak gini kan sebenarnya yang harus dibenahi gitu loh. Bukan malah menambah jabatan menteri apa segala macam terus dikasih posisi yang orang-orang yang akhirnya kita buang-buang anggaran Om. Negara ini nggak pernah mengurus rakyatnya. Kan sebenarnya ada frasa di konstitusi itu. Bosan fakir miskin Dan anak terlantar dipelihara oleh negara. dipelihara. Ini pelihara ini gimana maksudnya? Oke. Pelihara untuk mencerdaskan kualitasnya atau memang pelihara sengaja-sengaja dibodoh-bodohin? Piara untuk dimiskinkan terus, Iya. dimakan, dikasih makan ibaratnya. Begitu Kayak akhirnya kita Kan menilai. ada sekian banyak artikel yang mengatakan dan pembicaraan diskusi-diskusi lepas yang mengatakan negara sengaja memiskinkan rakyatnya supaya menjadi salah satu target dari program kerjanya. Bisa saja terjadi seperti itu kan? Bisa. Karena ini kan tersistematis Om. Sistematis. Sistematis dijalankan sama elit-elit politik kita, partai-partai kita. Nah, ini begini Om. Ini ada satu, betul saya lagi ingat Om. Ketika kita berkaca ya, ini partai-partai yang ada di dalam parlemen pun nggak pernah berkaca, nggak pernah ngaca bahasanya. Mereka hari ini kita bisa banyak multifungsi, banyaknya multi partai. Itu berkat perjuangan masyarakat sipil. Iya. Dukungan. Bukan lagi dukungan Om berdarah-darah. Oke. Hasil perjuangan 98 berdarah-darah. Dulu zaman Orde Baru, zamannya ini Soeharto. Bapak yang dibilang Pieto kemarin enak zaman gue tau ini. Ya. Ini kan di zaman dia kan cuma 4 partai kan fusi dan Golkar selalu menang. Ya. Terus sekarang mereka lupa. Itu saya tuh awal tadi mikir tuh. Ini kalau kita bikin tanya ke semua partai itu yang hari ini mendukung undang-undang TNI Polri, sadarkah kalian ini? Oh ya. Kalian ada partai banyak ini hasil perjuangan sipil. Ini kan sama kayak bagaimana kita bilang sama seperti terjadi yang di revolusi Perancis bahwasannya. Iya. Revolusi itu didompleng oleh kelompok berjuis, oleh kaum berjuis. Alhamdulillah. Ini sama Om. Ketika kemarin undang-undang pilkada, Ya. masyarakat sipil yang memperjuangkan hak demokrasinya. Sekarang mereka meninggalkan hak masyarakat sipil. Dengan mengembalinya fungsi TNI Polri. Fungsi undang-undang TNI ini. Ya TNI Polri lah karena udah berkolaborasi Jokowi sama Prabowo Iya, lah hari ini. bersambung ini karena kan mereka, dari Presiden ini kan Jokowi miris sama Om. Prabowo. Dan mereka nggak pernah menunjukkan fungsi partai yang baik dan benar. Ini kan pilar mereka ini bernegara. Partai ini kan bisa pilar. saja nih akan berpotensi bahwa partai-partai politik ini bisa jadi pasif. Bukan lagi pasif. Memang dibungkam.
Dibungkam ya. Artinya dengan adanya kemarin rapat Seandainya gini tertutup. Om, semua lembaga intelijen dipegang sama TNI, dibungkam nggak? Oh iya pasti. Nih kita nggak usah jauh lah, praktek yang terdekat yang dia ngomong sama Jokowi. Saya ini yang memegang semua data intelijen semua partai. Artinya spirit demokrasi, bagaimana melihat privasi dari sebuah lembaga, ya bisa menjadi bahan ocehan publik kan? Iya. Dan kita harus akui kalau urusan-urusan begitu TNI lebih jago dari polisi. TNI lebih jago. Wah ini berbahaya, lebih berbahaya. Tapi kan kalau TNI lebih jago seperti itu kan bagaimana dibandingkan dengan SDM? Kita melihat soal kualitas kerjanya. Ya mereka TNI kan lebih taktis. lebih taktis ya. Mereka menguasai itu betul. Oh, Mereka, soal cyber? Iya, soal cyber, perang darat apa itu mereka menguasai betul. Oh, oke. Mereka menguasai betul, kayak Kopassus itu menguasai betul. Ini lebih berbahaya. TNI lebih Dan itu kalau Prabowo kalau Prabowo melanjutkan program Jokowi dan cara Jokowi berpimpin, berarti di zaman sangat Jokowi, berbahaya. berarti di zaman Jokowi kemarin bahwa ketika Ya, pernah Jokowi pernah ngomong. Jokowi mengatakan saya mau memegang semua Iya. data-data. Data-data itu dari Pacok atau dari TNI? ya kan Parcok yang menguasai intelijen kemarin Pacok, paling banyak oh, menguasai oke. intelijen. Iya dong. Sekarang Parjo ya. Nah sekarang Prabowo mau nerapi itu kan kita tadi itu kan 16 apa lembaga instansi itu termaksud kan itu kan. Oke. Kan ini Om, kita kan harus lihat sejarah jelas. Nah, bagi saya yang nggak tahu diri, yang ahistoris, hari ini partai-partai yang ada di dalam parlemen. Yang nggak tahu diri Om, nggak tahu balas. Ya kita gak usah balas budi lah. Kita masyarakat ini nggak butuh balas budi. Memang demokrasi, kemerdekaan harus diperjuang, harus direbut memang. Tapi setidak-tidaknya mereka jangan jadikan rakyat cuma alat 5 tahun sekali. Alat mereka untuk ketika mau memilih mereka datang, pemilu datang. Kalau kita melihat perjuangan masyarakat sipil akhirnya melahirkan multi partai. Oke. Toh ini mereka nggak pernah balas. Ini apalagi kayak contoh kayak PDIP sendiri. Ini partai demokrasi Indonesia, perjuangan malah. Oke. Dia sendiri, kader dia sendiri. Oke. Kan pecah bagi dua kan? Itu kita Dua kubu kan? Nggak, kita Parlemen mau- sama terlepas, DPP. Oke. terlepas mau itu mah dua kubu atau enggak. Tapi bagi kita, ini ahistoris semua partai ini semua. Bukan cuma PDIP akhirnya. Tidak menunjukkan wajah oposisi. Kan yang ada di dalam parlemen hari ini semuanya kan ikut terlibat dong di dalam ini. Oh iya. Kebetulan si Grandmaster Catur ini menjadi ketua komisi dari partai Jadi PDIP Perjuangan. Apa yang terjadi? Akhirnya kita merasa ini kok kita berbangsa hari ini kok kalau si Utut ngomong beda zaman, tapi kita ahistoris gimana? Beda zaman itu ada satu peningkatan, ada satu dialektika, ada satu kontradiksinya. Iya. Jangan ketika menanggap kritikan kayak gitu. Oke. Dan ketika bicara efisiensi, mereka ngurusnya rapatnya di mana? Undang-undang ini kan kalau kata masyarakat sipil kan maraton. Ya. Undang-undang maraton kan. Yang mereka buat itu kan paksa-paksa. sekedar istilah saja bagi saya. Ya. Menurut saya ya sekedar istilah. Tapi saja. memang saya sebenarnya juga- kejar tayang itu istilahnya. Satu kejar Terburu-buru. tayang atau kemudian itu kejar Terburu-buru. untuk mengabdi kepada oligarki, kita nggak tahu kemudian. Tapi saya yakin itu mengabdi ke oligarki. Kemudian memang dalam 1 bulan atau 5 bulan terakhir inilah undang-undang yang kita bilang dari kemarin kan, undang-undang yang muncul secara tiba-tiba tanpa mekanisme hukum, tanpa menjalankan undang-undang pembuatan undang-undang nomor 12 tahun 2011. Iya. Dan itu cacat formil, otomatis inkonstitusional. Oke. Nah, pertama lagi Nom, ini yang paling seru kan, ketika ini kan yang paling fatal banget korupsi berjemaah kita ini kan mengangkai konstitusi itu kan BPK nggak boleh audit lagi kan. Ya. Kalau semua BUMN itu diisi oleh TNI Polri gimana? Oke. Benar. Terus TNI Polri punya partai politik nanti gimana? Benar. Nah ini terakhir Bung Denny, ini kan terkait dengan korupsi ya. Artinya Iya. ketika perluasan revisi undang-undang TNI ini merambah sampai ke institusi penegakan hukum ya, tadi seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya. Sementara belum ada proof atau pembuktian yang sebagai studi banding yang kredibel lah terhadap TNI bisa menduduki jabatan di dalam Mahkamah Agung dan Kejaksaan. Ini bisa menjadi satu keraguan juga bahwa bagaimana TNI bisa memberantas korupsi gitu. Ya, sebenarnya gini Om, kita berkaca ya, misalnya TNI, kalau sejarah Indonesia belum ada, kita harus akui. Belum ada ya? Belum ada ada. studi banding Ya. yang kredibel yang bisa Belum ada studi banding. mendukung bahwa TNI ini pernah Ya. berada dalam institusi seperti itu. Belum ada bisa mengurus lembaga hukum, bisa sangat-sangat kredibel, Oke. terus transparan, Oke. sangat mengedepankan keadilan, kebenaran. Ya. Belum ada. Tapi ada beberapa tokoh-tokoh pelarungnya dari TNI yang misalnya Jenderal Sudirman, kalau di Polisi Ugeng, itu menjadi contoh teladan seharusnya. Suri Tapi teladan mereka yang baik. berada di dalam institusi, tetap di dalam institusi militer, Ya. tidak keluar gitu. Nah, kemudian kan kita ngelihat, kalau kita berkaca kepada negara-negara kayak Cina, Rusia yang otokrasi. Oke.
Memang dipimpin oleh militer kan misalnya Iya, iya. Putin. Ya. Nah ini di sana itu penegakan hukumnya jalan Om. Penegakan hukumnya jalan. Jalan. Kita ini negara demokrasi, tapi penegakan hukumnya nggak jalan. Kalau negara yang autokrasi, dia akan memimpin pakai cara itu bisa. Dan mereka walaupun negara autokrasi tapi pemberantasan korupsinya masif. Cina tuh berhasil mengatasi korupsi dan hukum mati loh, jangan salah. Ya, ya. Di Rusia SDM-nya maju. Di kita ini Om sebagai negara terkaya, tapi kalau kita searching di Google kita tanya negara yang paling memiliki sumber daya alam di dunia itu kan jawabannya Rusia karena SDM-nya menentukan, dia bisa menggunakan sumber daya alamnya semua. Kita banyak karena kita SDM rendah akhirnya nggak bisa. Nah maksud saya itu kan ketika kita apakah TNI sangat mampu dalam hal-hal ini? Penegakan hukum. Penegakan hukum enggak, sama sekali enggak. Itu yang diragukan kan? Ya kalau saya bukan cuma bahasa diragukan, memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Toh kalau mereka bisa, kan gini loh Om ya. Kita kan mungkin mengambil persentasinya kan bukan karena polisi tentara itu ketika kejadian sama mereka terjadi antara kejadian misalnya polisi melanggar sipil atau apa korupsi itu selalu dibilang oknum, tapi banyak orang Om. Hal yang kayak gitu saya harus ragukan lagi. Kan itu kan berjemaah namanya. Iya. Toh ini kok bilang oknum dan beberapa kejadian ini memang sering begitu. Nah tadi yang kemarin kita bilang ini kan, kalaupun memang bisa Prabowo ini militer kan, terus ya sederhananya Aguan kemarin terang-terang ditangkap lah, malah dipanggil makan bareng. Itu penghinaan itu namanya, penghinaan terhadap rakyat, terhadap negara. Oke. Tapi kita kan nggak pernah sadar hal itu, masyarakat kan kawan-kawan hampir semua kawan-kawan yang itu kan berpikir itu ya ini kan persoalan ekonomi, enggak, tapi saya itu penghinaan. Itulah yang terjadi di Indonesia kita tercinta inilah. Makanya yang TNI kita harus kembali ke barak. Nah, kita berharap penuh TNI kembali ke barak, bekerja sesuai profesionalnya, menjadi menjaga kelautan pertahanan, kemudian menjadi angkatan perang yang lebih maju sesuai dengan zaman gitu loh. Ini ke depan koalisi masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa ini Iya, terus mengawal ya, mengawal. banyak penolakan. Potensi bisa terjadi chaos nih, bisa saja atau gimana? Sebenarnya kalau kita bicara chaos ya, ini udah chaos sebenarnya. Sudah chaos, tapi ada yang lebih ekstrim lagi gitu loh, ada nggak? Udah sangat ekstrim memang ini. Udah sangat, artinya sudah berjilid-jilid ya demonstrasi belakang. Ini hari ini ekstrim banget menurut saya, saham jatuh. Ketika hari ini kita melakukan aksi tadi di DPR, tolak ke TNI Polri, kaget-kaget saham turun. Oke. Artinya apa? Dampak besar sangat undang-undang TNI Polri ini berdampak sangat besar terhadap perekonomian kita akhirnya menurun. Universal lah gitu, dampaknya universal. Dampaknya sangat besar, akhirnya investasi kita menurun, saham kita menurun. Karena itu mengganggu investasi sebenarnya. Iya. Dengan kondisi lembaga TNI Polri kita yang masih kayak gini, masih korup, masih feodal. Dan keraguan dari para investor terhadap SDM TNI juga kan? Ya mereka bicara keraguan dan sangat nggak percaya. Kalau orang berbisnis itu, dia bicara kenyamanan dia berbisnis. Kenyaman berbisnis, manajemen. Oke. Ya, dia bukan lagi ragu, nggak percaya. Ya. Bukan soal sekuritasnya, bagaimana. Trust, kalau orang udah kehilangan trust ya udah. Oke. Dan Prabowo hari ini kehilangan itu. Dan Karena kita ada sejarah kan, sejarah Ya. kelam bahwa ketika investor berkaca ke masa lalu bahwa ada masyarakat sipil masyarakat Indonesia punya Ya. sejarah kelam dengan TNI, militer dan sebagainya. Nah, kita berharap penuh nih ke Pak Prabowo nih. Jangan cuma tahu joget oke gas aja gitu lah maksudnya. Nah, sama artinya kan harus bisa membenahi ini, harus belajar dari sejarah. Oke. Ayolah kita jangan mundur ke belakang, harus kita bergerak maju. Prabowo tidak perlu belajar dari sejarah. Karena dia pelaku sejarah juga kan. Iya. Bahkan masih melekat kan kalau bilang Presiden Prabowo jangan melupakan sejarah, ya nggak bisa dilupakan. Oke, teman-teman, nanti kita sambung lagi ya soal bagaimana ini komando dari teman-teman mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia meminta TNI untuk kembali ke barak. Selamatkan supremasi sipil. Jangan sampai masyarakat sipil kembali terluka dengan dui fungsi ABRI di masa lalu. Kita semua berada di dalam lingkaran era reformasi ya. Bagaimana kita mau menuju generasi emas Indonesia 2045 ya. Cemas. Harapannya kita harus bisa mendapatkan emas, bukan kecemasan.